Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhana dari Kabupaten Pinrang akan menampilkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum Ibu melanjutkan materi, terlebih dahulu Ibu absen ya. Dengarkan namanya. Aisyah Hairunisa, Hadir. Ardiansa, Hadir. Andi, Hadir. Ardiansa, Hadir. Cinta Putri, Hadir. Iya Ayu, Hadir. Dimas Ahmad, Hadir. Fahri Muslimin, Hadir. Hermansa, Hadir. Husnul Khotimah, Jenur, Julianti, hadir semua ya. Jadi sebelum anak-anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam menerima pelajaran dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Ya, oke. Nah, sekarang anak-anakku, sebelum kita memasuki materi yang baru, terlebih dahulu Ibu mau mengingatkan kembali pada mata pelajaran kita pada minggu yang lalu, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang berperilaku baik, yaitu hormat kepada kedua orang tua, ya. Hormat kepada kedua orang tua, siapa yang dimaksud? Yaitu ayah dan ibu. Ya, itu. Nah, sekarang materi kita pada hari ini, insya Allah itu materi baru tentang perilaku jujur dan perilaku adil. Nah, sekarang perhatikan pada anakku, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita lebih jauh lagi, Ibu mau tanya, pernahkah anakku dibohongi? Pernah. Sama siapa yang biasanya kita dibohongi? Teman. Nah, bagaimana perasaan anak-anakku kalau
Yang mana dimaksud? Jujur dalam perkataan, silakan ya. Jika seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Ya, bagus sekali. Jadi jujur dalam perkataan itu adalah sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi dan tidak menambah, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Jadi kalau orang bercerita itu tidak ditambah-tambah. Jadi dia menceritakan atau dia bercerita tentang sesuatu sesuai dengan kenyataan atau fakta. Itu yang dimaksud dengan jujur dalam perkataan. Jangan bilang lain di mulut dan lain di hati. Jadi harus sesuai dengan apa yang jadi kenyataan. Itulah yang dimaksud dengan jujur perkataan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Yang mana dimaksud jujur dalam perbuatan? Yang mana? Jujur dalam perbuatan, ada yang bisa? Ya, silakan. Sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Ya, bagus sekali. Sikap seseorang yang selalu sesuai antara perkataan dengan perbuatannya. Jangan sampai lain yang dikatakan, lain juga apa perbuatannya. Jadi itu yang dimaksud dengan jujur perbuatan. Paham sampai di sini? Paham. Atau ada yang kurang jelas tentang itu? Paham semua? Oke, paham, kita lanjut. Nah, hikmah berperilaku jujur. Hikmah berperilaku jujur ada beberapa. Kalau kita melakukan kita bersikap jujur, maka kita akan memperoleh hikmah atau manfaat yang diperoleh. Apa yang pertama? Bernilai ibadah. Nilai ibadah. Yang kedua? Mendapatkan pahala. Yang ketiga? Memberikan ketenangan hati. Yang keempat? Memiliki kepercayaan diri. Yang kelima? Mendapatkan kepercayaan besar. Kepercayaan besar. Yang keenam? Yang ketujuh? Bagus sekali. Jadi itulah hikmah daripada berperilaku jujur. Ada pertanyaan sampai di sini? Anak-anakku gimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut. Nah, implementasi perilaku jujur. Jadi perilaku jujur itu ada 3 ya. Ada 3 implementasinya. Kita jujur di sekolah. Yang kedua kita berkata jujur di rumah. Dan yang ketiga adalah di masyarakat. Siapa yang bisa ngasih contoh jujur di sekolah? Ya, silakan. Tidak menyontek kecurangan. Ya, tidak menyontek ketika ulangan itu yang kita lakukan di sekolah. Lalu bersikap jujur. Yang kedua, di rumah. Siapa yang bisa kasih contoh berperilaku jujur di rumah seperti apa? Apa itu? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya. Berkata jujur ketika ingin keluar rumah, menepati janji jika berjanji dengan orang tua dan lain-lain. Nah, bagus sekali. Jadi kalau kita berkata jujur di rumah, itu kalau misalnya kita keluar rumah, kita berkata jujur kepada orang tua. Karena kenapa? Jangan sampai kita minta izinnya. Misalnya minta izinnya ke rumah teman, tetapi kenyataannya tidak. Itu maksudnya. Jadi apa yang kita minta izinkan dari orang tua, itulah yang kita datangnya atau yang kita pergi. Itulah namanya sikap jujur di rumah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, sikap jujur di masyarakat. Bagaimana kita bersikap jujur di masyarakat? Ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan. Berkata jujur dan tidak berdusta ketika berkomunikasi. Ya, bagus sekali. Di dalam masyarakat itu, kita itu bersikap jujur atau berkata kepada seseorang itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan fakta. Ya, jangan suka mencari
selanjutnya. Klasifikasi adil. Jadi adil itu di mana orang biasanya bisa adil? Ya, di mana orang biasanya bisa adil? Adil kepada Allah. Yang kedua adil kepada diri sendiri. Yang ketiga adil kepada keluarga. Yang keempat adil terhadap orang lain. Yang kelima adil kepada makhluk hidup lain, hewan dan Tuhan yang lain. Nah, itulah yang bisa kita terapkan adil. Nah, ada lagi hikmahnya adil. Apa hikmah adil? Ada yang tahu apa hikmahnya adil? Yang pertama, ya silakan. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Siapa lagi? Silakan. Mencegah dan dipercaya oleh masyarakat. Ya, silakan. Ya. Yang ketiga, siapa yang bisa? Ada yang tahu yang ketiga? Silakan. Menciptakan keamanan, ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Yang keempat, apa? Siapa yang bisa yang keempat? Ya, silakan. Mempererat tali persaudaraan dan persatuan. Ya, bagus sekali. Jadi itulah hikmah perilaku adil. Ya, itulah hikmah dari perilaku adil. Paham? Paham semua? Oke, ibu lanjut. Nah, adil itu ada implementasi atau gimana kita bisa berbuat adil. Berbuat adil itu dalam mendamaikan perselisihan, misalnya mendamaikan perselisihan dengan sikap adil, tidak memihak kepada salah satu orang. Jadi kalau misalnya kita menemukan sesuatu dalam perselisihan, kita tidak boleh memihak dalam satu orang. Kita harus selalu bersikap adil. Yang kedua, adil dalam berkata. Yang ketiga, adil walaupun terhadap musuh. Nah, bagaimana anak-anakku tentang materi yang kita sudah bahas tadi? Ada pertanyaan masalah materi itu? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Bagaimana cara bersikap jujur ketika melihat kemungkaran terjadi, sedangkan kita tidak bisa menegurnya karena kita merasa takut? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara apabila kita melihat kemungkaran terjadi, bagaimana kita bisa menegurnya sedangkan kita itu merasa takut? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan yang bisa jawab dulu. Dengan cara mendekatinya, kemudian menegurnya dengan perlahan-lahan. Ya, bagus sekali. Dengan cara mendekatinya, setelah mendekati, kemudian menegurnya secara perlahan-lahan. Bagus sekali. Ada lagi jawaban yang lain? Siapa lagi yang bisa? Jawaban yang lain? Silakan. Silakan. Dengan apa lagi? Ya, mendoakan supaya tidak dengan cara mendoakannya supaya tidak terulang kembali. Jadi jawabannya itu ya bisa dengan cara mendekati dulu orang itu tanpa harus menegurnya secara langsung karena dikhawatirkan orang tersebut merasa tersinggung atau dia marah. Makanya kita dekati dulu secara perlahan-lahan. Setelah didekati baru kita menegurnya. Kemudian ada juga jawaban-jawabannya dengan cara kalau tidak bisa berubah itu didoakan. Itu adalah cara terakhir ya, didoakan. Jadi ibu tambahkan lagi, itu bisa juga ya, bisa juga kita laporkan kepada orang atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar situ. Kalau kita tidak berani langsung menegurnya, kita bisa melaporkan apakah kepada orang tuanya misalnya, ataukah kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah situ. Nanti orang itulah yang menegurnya. Paham? Sudah paham semua? Nah, sekarang kalau anak-anakku sudah paham materi yang ibu jelaskan tadi, ibu mau kasih tugas, ya, ibu kasih tugas. Nah, tugasnya sekarang perhatikan, ibu kasih lembar kerja, silakan dijawab nanti ya, dikerjakan.
Patra